Ya, komponen berikutnya adalah input field. Ini sama seperti text box kalau di C#, ya. Kita coba tambahkan langsung aja. Klik kanan, UI, input field, dan saya langsung pakai yang Text Mesh Pro ya. Ya, kurang besar, besarkan aja, 2,5 mungkin. Nah, bisa terlihat di sini ada komponen namanya text area, lalu ada placeholder dan ada teksnya sendiri. Ya, placeholder ini adalah teks yang warnanya abu-abu, ya dia muncul sementara, yaitu ketika kita sebagai pengguna belum, sebentar, ya, yaitu ketika kita sebagai pengguna itu belum oh ini ada satu buah error ya untuk input field yang Text Mesh Pro, makanya kok hilang semua, saya sampai bingung barusan. Ya, ya kita balik ke sini dulu ya sebentar. Ada dua komponen, namanya placeholder sama text ya. Placeholder itu adalah teks abu-abu yang akan muncul kalau pengguna belum mengklik text box tersebut atau input field tersebut. Ya, ini sebagai petunjuk dia harus ngapain. Kalau kita klik di sini, teksnya akan hilang dan user bisa mulai mengetik teksnya. Oke, ya sebelum kita lanjut ke content type, ada baiknya kalau input field ini kita cari dulu ya, kenapa kok tiba-tiba jadinya kosong seperti ini. Ya, ada sesuatu yang menghilang ini. Oke, saya akan carikan terlebih dahulu ya, kenapa ini ada errornya tiba-tiba sebanyak ini. Ya, sekali lagi kalau saya jalankan, mendadak ini semuanya hilang dan kita kena error yang segini banyaknya ya. Oke, saya akan carikan dulu solusinya, sebentar ya. Oke, ini ternyata bug-nya di Text Mesh Pro-nya sendiri ya. Teman-teman coba cek untuk versi Text Mesh Pro-nya itu apakah 3.0 preview. Ya, bisa dicek di sini. Ya, di Window Package Manager, kemudian di Text Mesh Pro, ya, versionnya berapa? 3.0 preview kah? Nah, ini punya saya ternyata 3.0 preview 1, sementara itu di sini dia ditemukan di 3.0 preview 2. Nah, mestinya saya tidak kena bug ini, tapi ternyata kena juga. Nah, katanya sudah di-resolve di version 3.0 preview 3. Maka kalau teman-teman juga kena error yang sama, ini dicek aja, ya. Versinya berapa? 3.0 preview, bla bla bla. Kalau ada update, diupdate aja, ya. Oke, ini akan saya update. Nah, untuk update ini seharusnya dia connect internet. Ya, jadi pastikan teman-teman sedang terhubung ke internet ya. Dia akan download dulu. Nah, lagi installing sekarang. Ya, ditunggu sampai proses update-nya selesai. Setelah itu dicoba lagi ya. Apakah errornya sekarang menghilang? Nah, Text Mesh Pro saya sekarang sudah versi terbaru ya, bukan lagi versi preview ya. Hati-hati kalau versi preview itu memang bisa ada bug-nya seperti tadi ya, yang saya alamin barusan ya. Ya, ini sudah versi 3.01, mari kita lihat apakah masih ada errornya. Nah, sudah enggak ya. Itu tadi karena Text Mesh Pro saya kurang update. Nah, ini tadi placeholder text ya. Kalau kita klik, dia masih muncul, tapi begitu saya ketikkan sesuatu, maka placeholder text-nya akan hilang digantikan dengan apapun yang kita ketik di sini. Nah, itu gunanya placeholder text ya.
Nah, berikutnya kita lihat langsung aja untuk content type, ini bisa dipakai untuk mengatur karakter apa saja yang bisa diinputkan ke dalam input field tersebut. Contoh, settingnya sebentar, settingnya di mana ya? Ya, untuk TextMesh Pro kayaknya dipindah settingnya. Input field settings, nah ini dia content type ya. Tadi ada beberapa properti lain yang cukup baru ya. Jadi di sini letaknya di input field settings ada content type. Ya, kalau alphanumeric artinya dia hanya boleh dimasukkan huruf dan angka. Ya, saya ketikkan titik di sini tidak mau, titik koma juga tidak mau ya. Ya, jadi alphanumeric hanya angka dan huruf ya. Ini ketinggalan ya. Namanya juga alphanumeric. Password semua boleh, tapi akan diganti dengan bintang secara otomatis. Ya, seperti ini. Kemudian ada lagi PIN. PIN ini mirip password, tapi dia hanya terima angka. Ya, seperti ini. Oke, saya akan tampilkan aja deh yang saya ketikkan tadi ya. Oke, balik lagi ke alphanumeric. Saya akan besarkan ini sedikit. Ya, alphanumeric, huruf mau, angka mau, tapi tanda baca tidak diperbolehkan. Ya, berikutnya untuk password. Ya, ini semua boleh. Huruf, angka, tanda baca. Ya, berikutnya untuk PIN hanya boleh angka. Ya, jadi saya masukkan 1 2 3 4 5 boleh. Tapi kalau huruf ASDF dia tidak boleh ya. Oke, berikutnya ada apa lagi di sini? Ada name. Huruf pertama akan otomatis besar. Jadi saya masukkan nama saya di sini. Sorry. Sini ya. Huruf pertamanya otomatis besar. Dan teman-teman bisa lihat saya tidak tekan shift ya untuk huruf pertama. Seperti ini. Ya, tapi huruf pertamanya otomatis dibesarkan semua oleh edit text ini. Ya, atau input field. Kemudian ada line type, single line cuma boleh satu baris, multi line submit itu menambahkan baris baru hanya kalau dibutuhkan. Multi line new line, user bisa pakai tombol enter kalau mau memasukkan baris yang baru. Yaitu ada di sini tapi hanya kalau standar ya. Kalau yang lain belum tentu ada. Jadi integer number ini hanya boleh dimasukkan angka bulat, koma tidak boleh, desimal juga nggak boleh. Ya, kalau desimal number baru boleh ada koma. Ya, dan ini sesuai dengan setting komputer ya. Setting komputer saya kebetulan setting Indonesia, maka komanya pakai koma. Angka desimal, pemisah angka desimalnya itu pakai koma. Kalau setting komputer teman-teman pakai bahasa Inggris, pemisah desimalnya harusnya masih titik. Berikutnya ada lagi email address. Untuk sekarang tidak kelihatan ya bedanya. Ya, untuk sekarang tidak kelihatan bedanya, tapi ini nanti berpengaruh kalau aplikasi kita dijalankan di Android ya. Nanti keyboard yang sesuai itu akan dimunculkan oleh Unity ya secara otomatis. Kalau pin berarti yang muncul itu hanya numpad saja. Ups. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk events ada dua. Ada on value change, ini dijalankan ketika isi dari input field-nya berubah. Dan ada on and edit. Ya, on and edit itu dijalankan ketika submit
tombol enter di sini, ditekan, atau fokusnya menghilang dari input field. Ya, saya akan stop di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Oh, ini bahkan untuk TextMesh Pro ada ekstra ya, ada on value changed, ada on edit, ditambahkan ada on select dan on deselect. Ya, kita coba yang on value change saja deh. Misalkan untuk menghitung berapa karakter yang sudah diketikkan. Ya. Misalnya untuk password mungkin minimal harus 8 karakter. Ya. Saya akan tambahkan sebuah input bukan input field ya, teks biasa aja di sampingnya. Dan ini tidak usah besar-besar sih seharusnya. Segini aja. Fontnya 20 aja cukup. 0 misalkan. Ya, misalnya sekian. Kemudian saya akan lakukan seperti ini. Ya, tiap kali user yang ngetik, maka angka ini akan berubah sesuai dengan ukuran dari teks yang dimasukkan pada input field ini. Oke, maka kita butuh bantuan. Ini event-nya input field. Saya butuh bantuan TextMesh Pro lagi yang UGUI untuk teks ukuran karakter, jumlah karakter ya. Jumlah karakter, lalu public void, ketik gitu aja deh. String value. Ya, tahu dari mana string? Tinggal lihat aja di sini sih. Nah, ini kurungnya ternyata string ya. Maka value saya bisa kasih string. Maka di sini teks jumlah karakter dot text sama dengan value dot length yang saya stringkan. Ya, artinya tiap kali dia ngetik, maka panjang dari yang diketikkan itu ditampilkan di teks jumlah karakter. Oke, maka di UI helper saya harus ngasihkan teks jumlah karakternya ke sini, kemudian menambahkan event on value changed. Harusnya sekarang teman-teman sudah paham sekali ya gimana caranya untuk menambahkan event ya. Oke, saya akan ketik di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Bisa dilihat di sebelahnya dia berubah ya. Kalau ini saya kurangin dia juga berubah. Nah, itu on value changed. Untuk event yang lain silakan dieksplorasi sendiri ya. On and edit itu jalannya kapan, on select jalannya kapan, on deselect jalannya juga kapan ya. Silakan dieksplorasi sendiri. Ya, saya rasa itu saja untuk input field ya. Yang terakhir kita akan coba melihat komponen lain namanya scroll view. Ya, scroll view ini apa? Silakan ditonton di video berikutnya ya, jangan kemana-mana.